Saya mahasiswi Magister Keperawatan Universitas Airlangga, Angkatan M13. Apa itu novel coronavirus? Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. SARS dan MERS sepertinya nggak seheboh COVID-19 ya. Gejala klinis yang kita temukan di pasien-pasien COVID, yang pertama adalah demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih lesu. Ini mungkin di awal-awal dulu pas virus ini mulai masuk ke Indonesia. Tapi untuk semakin ke sini setelah beberapa bulan berlalu, ada semakin banyak gejala klinis yang bisa dialami pada pasien-pasien COVID-19 yang saya pribadi temukan ketika saya merawat pasien-pasien COVID-19. Untuk pencegahannya, tentu saja sering cuci tangan pakai sabun, itu sepertinya jadi menu wajib untuk sekarang-sekarang ini ya. Masyarakat sudah mulai banyak aware juga, terutama masyarakat-masyarakat yang peduli dengan adanya virus ini. Gunakan masker bila batuk atau pilek, tapi untuk saat ini karena pemerintah sudah bikin aturan yang mewajibkan pakai masker, tentunya tidak hanya bila batuk pilek, tapi ketika kita alami, ketika kita sehat pun kita tetap pakai masker. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, terus rajin olahraga, istirahat yang cukup, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk dan pilek atau sampai sesak, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, yang ada di gambar ini, saat ini belum tersedia vaksin COVID. Itu yang harus terus kita tanamkan di mungkin benak kita untuk sementara waktu ini, selama vaksin itu memang belum ada. Tentunya ini harus terus kita tanamkan supaya kita juga sama-sama menjaga. Gimana sih kita sama-sama jaga diri kita sendiri, kita juga jaga orang-orang terdekat kita. Nah, sejak kapan virus COVID-19 ini ada di Indonesia? Dari setelah saya cari-cari info, browsing-browsing, googling, cari di, ya banyak. Asal-muasalnya itu sekitar, ini sih di-share sama pemerintah secara resmi, itu tanggal 2 Maret. Jadi awalnya itu berdansa dengan teman dekatnya, yaitu warga negara Jepang. Jadi 2 warga Indonesia yang pertama kali itu, salah satunya itu berdansa dengan teman warga negara dari Jepang. Seperti kita sama-sama tahu ya, Jokowi juga sempat share waktu itu secara resmi, 2 warga negara tersebut berusia 64 tahun dan 31 tahun. Nah, setelah virus corona masuk ke Indonesia, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Kesehatan, langsung gercep nih buat bikin program, bikin pamflet, bikin sarana-sarana untuk edukasi masyarakat. Yang pertama, cuci tangan 6 langkah dengan sabun. Jadi ada banyak cara-cara yang mungkin bagi kami tenaga medis, kami sudah sering lakukan, tapi buat masyarakat mungkin ini jadi sesuatu yang awam, maka sama Kemenkes di-share gimana cara cuci tangan yang benar. Jadi nggak cukup, pokoknya kena sabun udah. Ternyata ada langkah-langkahnya, ada 6, dan ini mengacu ke standar dari WHO juga. Terus menjaga jarak, social distancing, jadi sesuatu yang mungkin yang baru untuk kita adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Karena virus nggak kelihatan, jadi ini juga salah satu cara pemerintah untuk menekan angka kejadian COVID. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terus bersalaman, yang biasanya kita orang Indonesia kalau baru ketemu salaman gitu, itu sepertinya sekarang mulai dikurangi. Kalaupun ada, kita selalu sampaikan tetap cuci tangan.
Dan yang selanjutnya adalah cara menggunakan masker yang benar. Siapa aja yang perlu pakai masker? Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, sekarang bukan cuma yang sakit, tapi yang sehat pun sekarang harus tetap pakai masker. Karena kita sama-sama berisiko. Kita berisiko menularkan dan kita berisiko tertular juga. Selanjutnya, ini cara pakai masker yang benar ya. Mungkin ada caranya di tiap-tiap masker, biasanya di kemasan juga ada cara untuk pakai masker yang benar. Saya nggak di-endorse, jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya gimana cara pakai masker yang benar, jangan taruh di dagu. Udah banyak sih, apalagi zaman sekarang modern ya, udah banyak penyampaian-penyampaian tentang penggunaan masker yang benar. Nah, pas awal-awal terjadi coronavirus di Indonesia, ini jargon terkenal banget. Stay home, stay safe. Jadi semua pada di rumah, nggak boleh sekolah, nggak boleh kerja. Kecuali kami, tenaga medis. Kami harus tetap bekerja. Sampai muncullah sebuah mungkin juga fenomena atau budaya baru yang dinamakan work from home. Jadi buat pekerja-pekerja yang bukan tenaga medis terutama itu bekerja dari rumah. Jadi kerja di rumah nih. Yang biasanya ngantor, jadi nggak berangkat ke kantor. Kayak gitu-gitu. Jadi mulai bekerja di rumah untuk mengendalikan infeksi virus ini. Nah, selama kita bekerja di rumah, selama perusahaan-perusahaan banyak karyawan yang mulai bekerja di rumah, ini yang terjadi. Jadi ekonomi Indonesia mulai nih berdampak. Jadi dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, coronavirus menimbulkan pesimisme yang menggulung ekonomi pada Januari 2020. Mungkin beliau tentu punya alasan kenapa sampai beliau mengeluarkan statement itu. Sama seperti kita tahu, jadi kita banyak mengimpor atau mengekspor atau apa itu istilahnya, saya kurang tahu, kurang paham juga tentang ekonomi, tapi mungkin yang saya bisa gambarkan sedikit. Jadi angka beli itu mulai sedikit semenjak ada coronavirus karena orang udah di rumah semua, masak di rumah, mungkin belanja juga seperlunya, memang yang betul-betul kebutuhan. Jadi itu yang membuat mungkin angka jual, mungkin angka beli juga rendah ya. Terus kita juga kan banyak ekspor impor barang dari China. Nah, sedangkan virus ini sendiri dari China. Nah, waktu itu China melakukan lockdown. Jadi mau tidak mau ini tentu akan mengganggu perekonomian Indonesia. Tapi bukan cuma Indonesia, ternyata ini berdampak untuk semua negara. Karena ya situasinya memang kita harus mengurangi, apalagi aktivitas-aktivitas. Bahkan waktu di awal-awal itu mall juga banyak yang tutup, terus pasar-pasar juga mulai dikurangi aktivitasnya, seperti itu. Nah, setelah ekonomi berdampak, apa lagi yang dilakukan pemerintah? Tidak mungkin kita mau ada di situasi yang ekonominya turun terus. Kira oke, kita hadir dengan protokol-protokol kesehatan. Ada untuk karyawan, untuk pekerja non medis tentunya. Kalau kita pekerja medis kan kerja terus ya. Terus protokol kesehatan buat pekerja karyawan mungkin yang naik ojek, naik Gojek, naik Grab. Nah, ini muncullah pemerintah buat rancang protokol kesehatan buat karyawan, buat pekerja, mungkin buat kantor-kantor. Jadi setting tempatnya harus seperti apa. Terus setting mall kayak yang sebelumnya boleh makan di tempat dine in jadi harus take away, seperti itu. Muncullah protokol kesehatan. Nah, dari situ kita bicara tentang new normal. Jadi yang pertama karena ada virusnya terus naik, akhirnya mulailah stay at home. Mulailah budaya-budaya baru, cuci tangan, social distancing, pakai masker, ternyata ekonomi drop. Oke, ekonomi drop, gimana nih caranya buat kita bisa fight?
Ternyata kembali boleh bekerja, tapi dengan protokol kesehatan dan dengan era new normal. Jadi pakai masker, social distancing, cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana aja kita pergi. Seperti itu ya. Di sini mungkin ada sedikit pamflet-pamflet dari WHO yang mereka share untuk kita sama-sama aware. Jadi kita sama-sama peduli nih dengan situasi ini, bukan situasi yang mudah. Buat siapapun ini jadi sesuatu yang harus jadi perhatian. Nah, setelah ada virus ini, terus new normal, dilakukan semuanya new normal, diberlakukan, ternyata mulai nih kita masuk ke klaster-klaster, ada klaster perusahaan, ada klaster kantor, ada klaster bank. Jadi sumber penularan sudah dari lokal nih, lokal admission. Jadi sudah dari kita-kita. Nah, justru akhir-akhir ini saya rawat pasien COVID, justru banyak juga yang muncul di klaster rumah. Jadi mungkin yang bapaknya masih bekerja atau anaknya masih bekerja, masih beraktivitas keluar. Nah, dari situlah virus-virus ini berkembang, menular ke orang rumah ya, istilahnya orang rumah. Jadi semua yang stay di rumah jadi tertular dengan mereka yang beraktivitas. Nah, apa yang dilakukan pemerintah nih dengan adanya coronavirus ini? Tentunya obat-obat sudah banyak ya diteliti. Nah, yang kita tunggu-tunggu, vaksin COVID-19. Kapan adanya vaksin nih? Kapan? Semua pasti pada bertanya kapan, buruan dong. Biar ini cepat berlalu, biar bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, sama keluarga mungkin yang udah berbulan-bulan nggak bisa pulang karena ada di luar kota dan nggak bisa pulang untuk ketemu keluarga karena virus ini. Pemerintah melakukan, ada 3 langkah yang dilakukan pemerintah mengembangkan vaksin COVID-19 merah putih dan kerjasama dengan perusahaan pembuat vaksin dari dalam dan luar negeri. Melakukan pembelian vaksin dari luar negeri setelah disetujui WHO, jadi ada beberapa vaksin yang sudah coba terus diteliti sama WHO, menggandeng lembaga internasional CEPI dan Gavi Alliance untuk mengakses vaksin dalam kerangka kerja sama multilateral. Jadi bukan cuma Indonesia, semua negara, banyak negara yang sedang berjuang gimana caranya biar vaksin ini cepat ada. Nah, kenapa sampai berpikir ke vaksin? Ya, berawal dari fenomena COVID-19 itu tadi. Berawal dari fenomena COVID-19, berawal dari kita udah protokol kesehatan, tapi kenapa masih muncul klaster-klaster baru? Solusi apa yang kita harus buat lagi selanjutnya? Ya, inilah salah satunya. Nah, vaksin COVID-19. Nah, dari hasil saya terus mencari tahu tentang COVID-19 dan vaksin, udah sampai di mana sih perkembangan vaksin ini? Semua tentu bertanya-tanya ya. Udah di mana nih vaksinnya, udah jadi belum? Kalau udah jadi harganya berapa? Bisa dapat di mana? Mungkin buat orang-orang yang cukup mampu, ini mereka tunggu-tunggu supaya mereka bisa cepat-cepat vaksin. Ya, ini dari saya cari dari ada detik.com, ada Kompas TV, ada yang jelas tempat-tempat berita yang cukup terpercaya. Ketua Satgas mengatakan belum ada vaksin COVID-19 yang lulus uji klinis fase 3. Ini disampaikan di Sabtu 19 Desember 2020. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi setelah saya baca di semua negara. Jadi memang belum ada vaksin yang fix, oke, ini vaksin COVID-19. Mereka masih terus melakukan uji. Ini terbukti dari hasil saya browsing juga, di hari ini, tanggal 21 Desember, Badan Pengawas Eropa akan tinjau vaksin COVID-19 dari Pfizer. Jadi itu salah satu perusahaan farmasi, itu vaksinnya masih akan ditinjau lagi sama Badan Pengawas ini di Eropa. Dan selanjutnya data bersumber dari Reuters dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dari 10 jenis vaksin yang siap edar, ternyata vaksin Sinovac memiliki pengaruh terhadap imunitas tubuh yang paling low atau rendah. Ini bukan pernyataan semata-mata
Ya, asal-asal, tapi ini adalah penemuan Sinovac yang diterbitkan dalam makalah telah sejawat di jurnal medis. Jadi ini sudah di-share di Lancet. Berasal dari hasil uji klinis fase 1 dan fase 2 di Cina yang melibatkan lebih dari 700 peserta. Yang didapat itu pengaruhnya ke imunitas tubuh low atau rendah. Jadi kesimpulannya dari apa yang bisa saya sharekan sore hari ini, dari semua target-target, bukan cuma kita, pemerintah juga terus menargetkan, kita juga terus berusaha untuk jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan khawatir, vaksin terus berkembang, mereka sedang terus mengembangkan, kita support terus, kita jaga kesehatan, kita terus makan yang bergizi, kita juga berusaha untuk mengurangi sumber penularan, jangan sampai kita jadi sumber penularan, atau kita yang menularkan, atau kita yang tertular. Jadi mari kita sama-sama pakai masker. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang vaksin COVID-19, tentang COVID-19 sampai ke vaksin COVID-19 untuk sementara waktu ini. Semoga kita semua sehat, semoga kita menang lawan virus ini. Salam sehat selalu. Terima kasih.